Pertanyaan saya. Berarti kakak orang menolak itu sebentar kan? Dulu bang, sebentar Bagaimana dulu, bang. Anda mengatakan bahwa memuliakan? Oke, gitu? sekarang saya tanya, apakah kamu menerima Yesus dikutuk? Thank you, Barokah Bang Lotus. Kau menerima? Mana ada Yesus dikutuk? Mana ada tertulis di situ Yesus dikutuk? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, yang digantung di kayu Ada salib nggak itu nama siapa, Yesus Bang? di situ terkutuk? Terkutuklah Yesus Kristus digantung di telah kayu salib. menebus kita dari hukum. Jadi Yesus Dengan menebus jalan kita menjadi kan, kutuk. makanya makanya menebus Dengan kita jalan kan, menjadi menebuskan kutuk. orang kan. Baca dulu. Ya, bagus. Dengan jalan, dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dengan jalan menjadi kutuk, apakah berarti dia tidak terkutuk? Coba baca baik-baik. Menjadi Baca jalan baik-baik, kutuk Galatia 3. bukan berarti dia terkutuk kak. Dia itu menebus kita dari nggak kutuk apa-apa. itu. Saya terima. Oke, sekarang saya Makanya terima. Kak Nora itu Terkutuklah kan yang bisa digantung. sesat gitu. Terkutuklah. Dengar, diam dulu. Jangan saya yang dikatakan sesat. Terkutuklah yang Iya loh kak, digantung di kayu menolak salib. kebenaran. Yesus mengatakan dulu. aku jalan kebenaran dan hidup. Kau sekarang jelaskan sama saya. Yang digantung di kayu salib itu siapa? Kalau yang digantung di kayu salib pada saat itu kan ada 3 orang kak. Jadi Saya tidak bertanya. penjahat yang Saya tidak Loh, bertanya. iyalah. Saya tidak bertanya. Yang di tengah itu siapa? Dari antara 3 yang di tengah siapa? Ya, pokoknya yang digantung di kayu salib kan ada 2 orang 3 dan Yesus di orang tengah. yang 3 orang. Jangan yang ketakutan dulu kak. Kalau udah sesat jangan Saya tidak ketakutan dulu. ketakutan. 3 orang yang disalibkan itu, yang di tengah ini siapa? Loh, yang 2 orang dan yang di tengah Yesus. Iya Yesus lah. Ya udah. Loh, Anda yang menolak kenapa? Jadi yang digantung di kayu salib itu siapa? Yang digantung di kayu salib ada 3 orang, satunya Yesus. Ya, salah. Nah, berarti terkutuklah yang digantung di kayu salib, yang ternyata salah satunya adalah Yang Yesus. terkutuk betul? itu, yang terkutuk itu yang 2 orang itu. Kalau Yesus menunggu kutuk. Di Kalau mana? Yesus menanggung Sekarang saya kutuk. tanya. Loh, Yesus menanggung Kalau kan kutuk orang dengan jalan. menolak itu ya udah ke Yesus neraka jahanam menanggung gitu loh. kutuk. Karena sudah Yesus menanggung. menyangkal ke penyaliban Yesus. Bani Asu. Saya dari tadi udah sabar ya. Yesus menanggung kutuk dengan jalan menjadi congor B2. Kau dari tadi membantah aja kitab kau udah kubacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya apa? Dia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang mengutuk dia yang digantung di kayu salib apa? Makanya tadi dibaca di Ulangan 23, di Ulangan 21 nomor 23. Yang mengutuk dia adalah Elohim. Jadi Yesus yang kalian katakan adalah Tuhan dan Kristus dikutuk oleh Tuhan sendiri. Silakan siapa yang baru masuk. Yang baru masuk perkenalkan dirinya lah. Oke, yang Bang Sam sama Mr. Pujangga ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Bang Samfi? Bang Samfi dibuka mute-nya Bang. Justru Baru Kak ngomong. Nora tidak memuliakan Yesus karena menolak kebenaran. Nah, saya Kristen, saya Kristen. Jadi di luar Yesus. Bang Jetsu sabar dulu Bang Jetsu. Ada Itok Sinta, selamat malam. Halo Itok. Ibu Sinta. Sinta. Ini ada Hotman Paris kunaikan kalian ya. Ada Hotman Paris. Selamat malam Hotman Paris. Halo. Bang Hotman. Itu ngomong lah itu. Siapa Bang aku? Hotman. Bukan itu Sinta. Ngomong jangan hanya typing di bawah lama. Mana Bang Dito? Dona. Halo Dona. Dona lagi di belakang Bang. Ambil alih dulu Dona. Ambil alih. Iya. Oh Doni. Silakan Doni. Saudara Doni. Ambil alih dulu saudara. Selamat siang menjelang sore Bapak-bapak pendeta dan Bapak-bapak Kristen ya. Jemaat semua ya, nggak ada yang pendeta ya. Kalau ada Bapak pendeta boleh langsung ambil alih. Halo, selamat sore.
Yang diam-diam ini diturunin Nora, aja, yang diam-diam jangan ini. ketakutan dong, jangan ketakutan. Orang Islam ketakutan sama saya. Ayo debat, ayo. Aduh, apa Jatuh yang cinta kau ditakutin? sesat. Apa ini? Pendeta Nora, 100 jangan orang ketawa, bawa jangan di menghibur sini, diri. kami makan semua. Jangan menghibur diri Nora. Kamu sudah menyangkal kebenaran. Nora, kau menyangkal Oke, kebenaran. saya bacakan ya. Ini saya tunjukkan data aja lah ya, biar enak. Nora menyangkal kebenaran. Oke. Saya Bertobat. tunjukkan data ya. Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus nggak ada kebenaran, kesesatan yang ada. Baca Yohanes 14 ayat 6 Nora. Akulah jalan dari Saya kebenaran bacakan. dan hidup. Salib, Gak ada satupun nabi yang mengatakan demikian. Ngerti? Iya. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Menurut Kamus Hak, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno, dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh Ayo orang debat Nora, Romawi. jangan ketakutan, dan jangan dimusuh hostmu sebelumnya- itu. Dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Yang terkutuk ya. Tubuh orang yang terkutuk. Tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, salib itu untuk tubuh orang yang terkutuk. Terus kita baca ini ya, sebentar ya. Nah, ini bagi orang Yahudi ya. Sebentar. Sekarang mari kita lupakan sejenak arti salib secara harafiah. Nah, dalam perjanjian baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, penyalipan berarti jadi yang dikutuk, jadi yang disalibkan itu berarti adalah kuku. Orang tersesat, ayo jangan di-mute tersesat. Jangan di-mute, jangan ketakutan, jangan menghibur diri. Cuma aja tuh bang sama saya ketakutan orang Islam sama saya. Ayo. Jangan di-mute. Penyembah makhluk yang dikutuk. Sesat kau, justru kau penyembah mayat. Janganlah kalian panik. Yang kau ikuti nggak bangkit. Ternyata Yang kau ikuti nggak bangkit Nora, tersesat kau. Bang Jestu. jadi, sebentar. Saya baca ya. Nah, sedangkan Jangan bagi orang ikuti Yahudi, bangkit dari kematian, sebentar dulu Sa. Ya, Sebentar. jangan kata, Juma burung dama aja Sedangkan ketakut bagi sama orang saya. Yahudi, penyalipan berarti kutukan Sama saya, Nora, come here. seperti surat Paulus Ku telanjangin kau, yang ayo ditulis, kita debat. seperti surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia. Kristus Jangan telah ketakutan, menebus kita. ketakutan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saya bertanya-tanya ini. Ketakutan kan? Gurundamu Juma aja tumbang, berdarah dia. Kemute itu Nora, kemute. Kenapa kemute itu Nora itu? Jangan diam. Udah Aku nggak udah kena kutu dia. Rasul Paulus, kau diam dulu. Nah, Kena terus kutu Nora. Paulus mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada Guru. tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab Guru, seorang yang saudara. digantung terkutuk Come here. oleh Elohim, Tunjukkan ternyata yang ilmumu. mengutuk Yesus adalah Pantesan Tuhan kau. adalah Tuhan Elohim. Mbak Dona, halo Mbak. Mbak Dona udah betul? Mbak Dona. Halo Mbak Dona. Dona, halo. Iya, Bu Halo, Dona. Pembeli. Oke. Hadir. Lanjut dulu, Halo. lanjut. Iya, mana tadi itu si pengocok? Mana si pengocoknya? Lagi ngocok telur. Ngocok telur. Cek, 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 cek. Biasanya kalau ngocok telur berbusa ya. Memang asu. Orang Kang Dito kok kayak gitu? Kenapa penyakitan? Dia asisten saya, namanya Mbak Bukan Dona. loh.
Oh, Mbak Dona. Aku bukan Kang Dito loh. Dona. Jadi Dona. jadi salib itu adalah lambang Kunyu. Kunyu. Kutuk. Lambang salib putih itu. Kunyu. Bukan kunyu. Kutuk. Lambang salib itu adalah lambang penebusan dosa. Kutuk. Bukan kunyu. Anak Medan. Oh pun sudah jadi anak Medan, jangan jadi anak asuh. Oh suka ngocok ya? Jangan kau tiru Paulus. Paulus itu dikocok lo sama iblis. Iya loh. Coba Dona, Kocok lo dia sama iblis. Dona, Ngocok. disapa dulu Dona. Itu ada user sama Hendra yang naik Dona. Oh iya, selamat sore. Selamat sore, Oten pengocok. Jangan kau ketawa anak Medan. Tahu Clim. Clim apa? Apa kau asu? Diam dulu kau asu. Ayo, Pak Hendra, selamat sore Pak Hendra. Oke, tidak ngomong ini kalau buka mute user sama Pak Hendra diturunkan ya. Oh, Agamanya apa? sudah Pak buka Hendra. dia. Sudah buka dia mic-nya. User sama Pak Hendra. Apa digimanain? Dijilat-jilat. Om Hendra. Malam. Udahin kita dong. Oke, udah turunkan aja ini yang tidak ngomong-ngomong ini. Iya, nggak ada orangnya, kosong. Dinaikkan juga yang Kristen Ada itu tadi. dua orang lagi boleh, dua Iya. orang Kristen lagi. Silakan kalau ada teman-teman Kristen 2 orang lagi. Naul Damanik ini mungkin Kristen ya. Iya. Biar lanjut diskusinya. Kalian menganggap kami teman apa-apa Sabar ya? dulu. Sabar dulu, jangan jadi Bani Asul lah kau. Iya. Itulah memang kalian ya. Dengar Naul, diam Bani anjing. Naul agamanya apa? Cali agamanya apa? Banyak kali yang panas sama Nora. Mana. Naul sama Cali nggak ngomong ya? Oke, diturunkan lagi. Ganti 2 lagi. Kalau naik tidak ngomong ya diturunkan. Ngapain? Naul. Oi, Naul. Ya udah ini aja di atas aja dulu. Bahas apa? Nggak ada ilmu di atas. Aduh, gimana? Kami lebih baik pendeta Pastor Romo yang ada. Biar kami didik, biar benar. Mau ilmu apa? Mau ilmu hitam, putih, coklat, biru? Coba yang naik Kristen. Diam dulu kau pengocok. Oh, gitu. Oke, itu Kang Dito disapa tuh. Satunya naik siapa tuh? Ya Pak Heri, selamat sore Pak Heri. Pak Heri. Oke, langsung turun. Bising. Ya udah Ya. lanjut aja lah dulu Kang Dito. Lanjut. Parisi Han. Gak ada loh abangku masih di belakang loh. Mau dipanggilin aja dianya. Oh, nggak usah. Dona yang kupanggil Dona. Dona, Apa kau pengocok? Panggil pengocok. betul kali kan? Ya, apa kau anak Medan? Kenapa kau nggak sunat? Tahu loh. Anak Medan, kau nggak sunat tahu loh kau. Bahas apa kita, Dek? Bau kali lo kau sampai sini lo baunya. Iya. Waduh, Iya. kok bisa? Tahu coba kau tengok. Bau Waduh. kalinya itunya. Jangan berbohong lah. Itu diajarkan ajaran siapa? Nggak boleh berbohong. Kemana lah kau? Iya Kalau kan? kau itu Engkau kotor. aja enggak. Ada aku bilang, jangan diajar aku berbohong lah. Jujur aja. Iya, kalau di Islam kan boleh. Bang. Kemananya? Kalau di Boleh. Islam kan ada 3 Kalau yang di Islam boleh. boleh. Oh, Ya iya, kalau iya, di iya. Kristen semua hal boleh berbohong. Oh.
dalam segala hal. Tuhan jadi manusia bohong. Tuhan lahir dari kandungan jadi manusia bohong. Bohong sih. Jangan ya, aku pasti dulu abangku. Ya, Ya udahlah, ya diskusi lah. Ya, jangan. Diskusi lah, diskusi. Ya. Judul apa judulnya? Ya, nolak Yesus palsu. Maksudnya Apa? gimana? Kau mau apa, anak Medan? Apa yang kau kuasai? Apalah itu judul aja deh. Apa yang kau kuasai rupanya? Lari. Judul. Adik-adik Yesus siapa? palsu. Kapan aku Maksudnya nikah apa? sama kakak kau? Mana mau aku nikah samamu? Jangan kau ngawur-ngawur sama aku anjing. Jangan ngomong sembarangan, jeng. Bagus lah Coba dulu, ngomongnya. apa yang kau kuasai? Pada Bodoh. saat Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah dia sudah Tuhan? Menurutmu? Aku tanya samamu. Iya, menurutmu? Ya bukan lah, manusia lah. Ya udah. Kalau menurut manusia ya udah. Karena aku Kalau jelaskan menurutmu juga apa? kau nggak paham. Kalau menurutmu gitu loh. apa? Karena Kalau menurut jelaskan kau kau apa? nggak paham. Kalau Pasti menurut kau bantah. apa? Tuhan apa bayi? Oke, manusia. Terus? Bukan Tuhan rupanya. Tuhan. Hah? Siapa yang bilang Tuhan? Bayinya Tuhan. Dia juga Iyalah. bayi. Dengar. Gini. Oke, kau dengarkan dulu. Dengar ya. Kalau Tuhan kau bayi, Terus? kau dengarkan dulu Ya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku Kau nyanyi. sendiri. Kita Tidurlah anakku, nyanyi. esok hari kau akan Sini orang dikata-kata ketawa. Inilah penyembah bayi, ya sudah dilihatnya bayi, malah ada yang menuhankan bayi. Menurutmu siapa Sapinsi, nih Saleh Panti Dito? masih sehat kau jadi manusia, Dek. Dito. Sudah tahu bayinya apa maha kuasa bayinya itu? Menurutmu yang Saleh Panti Apakah siapa? bayi itu berkuasa? Dito, jawab dulu Bentar pertanyaan. ya, gini. Apakah bayi itu berkuasa? Kalau saya bisa ngomong. Apakah bayi itu berkuasa? Silakan, Dek Coba Sapinsi. aku diizinkan ngomong ya, boleh? Silakan. Lanjut. Nah gini, ini aku memang pemahamanku di dalam Alkitab itu memang kurang ya. Cuman kalau menggunakan logika kayaknya Ketawa mungkin Nora. bisa lah diterima ya kan. Gini, kalau kita bicara secara secara logika, Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia, wajar. Kenapa wajar? Kalau secara Wajar. keilahian Tuhan turun. Tuhan jadi bayi, wajarnya di mana, Bang? Sekarang gini, kalau Tuhan itu turun secara keilahian, secara Tuhan, secara maha, kurasa manusia akan binasa seperti itu. Nggak bisa dilihat gitu Gak dibilang. bisa dilihat, bisa menerima nggak? Oke, kau baca sekarang Maliaki pasal 3 nomor 6. Kau baca, anak Medan, Banjir bukan kocok. lama ditampil-tampilkan. Ya kau bacanya dulu lah. Kau bacanya dulu. Ketawa kau. Oke, Gila Malaiki rupanya. berapa? Malaiki berapa? 3 nomor 6. 3 nomor 6. Perjanjian lama dibawa-bawa. Terus gimana nih? Ya kau bacanya dulu yang keras, pakai speaker. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke. Tuhan di situ berubah atau tidak berubah? Gimana? Tuhan di situ dikatakan berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Yang mengatakan tadi Tuhannya jadi bayi siapa? Tahu Ya, nggak artinya itu Dito? aku mengatakan Tahu nggak artinya. Bentar bang. Tahu nggak arti itu apa Mencret, berubah? mencret kau, Tahu nggak mencret arti itu kau. berubah apa? Memang goblok kau jadi asu, udah. Dito, tahu nggak artinya Udah apa? memang bodoh kau, Itu. makanya orang Kristen itu nggak akan bodoh katanya. Aduh. Kalau Makanya menggunakan jangan bawa akal. perjanjian lama, kau nggak ngerti. Bawa perjanjian lama.
Apanya, nggak usah klaim-klaim begitu. Jadi kalau pemahaman orang Yahudi, Tuhan itu tidak berubah. Bukan maksudnya Hanya Tuhan orang itu. tolol yang mengatakan Tuhan jadi bayi, gitu loh. Kuasanya Masa iya tidak akan bayi di berubah. Tuhan ini? Kuasanya Kan bukan longor. Tuhan yang tidak berubah, Dinda. Gimana lah kamu mau belajar? Apanya? Tuhan yang Kuasanya. kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kuasanya Tuhan itu tidak berubah, mau di bumi mau di surga dia tetap berkuasa. Nggak ada di situ, Itu jangan kau artinya. tambah-tambah ya, Su. Tunjukkan perjanjian lama, kau nggak ngerti. Apanya yang nggak ngerti? Coba, Gitu, di gitu. mana ada tertulis di situ kuasanya yang tidak berubah? Ganti aja lah Kangnya, nggak cocok jadi Kang. Dito aja lah. Nggak cocok jadi Kang. Tunjukkan kalau cuma nyerocos modal longor, ngapain kau naik diskusi anjing? Coba. Ya, halo. Tunjukkan sisi akademis, ya. Kalau kalian katakan yang dilahirkan itu Tuhan, orang Yahudi mengakui Bani Yakub di situ ya. Bani Yakub itu orang Israel. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan tidak berubah. Kok Anda disebutkan oleh Yesus Bani anjing mengatakan Tuhan itu jadi bayi? Kan longor kali kalian itu. Udah paling goblok kalian itu. Tolol. Suka-sukamu lah Dito, suka-sukamu. Nah memang tolol kau. Ya wajar suka-sukamu. Kayak gitu lah. Bukan, ini kan menurut di dalam Bible, Maleakhi itu kan terakhir dari Perjanjian Lama. Di Tapi situ tertulisannya dengar ya, Mas, Bang, atau siapa bahwasannya, kau dengarin dulu. segala sesuatu yang ada di perjanjian lama itu telah digenapi di Bahwasannya. perjanjian baru, udah itu intinya. Nah, ngapain kau tempel? Ngapain kau pakai? Itu intinya. Ngapain kau pakai? Apa yang dipakai? Nah, kenapa di Biblemu itu ada Perjanjian Lama? Buat apa? Ya. Perjanjian lama itu bahwasanya semua yang dinubuatkan itu telah Kau suka kau aja ngomongnya longor kau. Kalau nggak ada sejarahnya nggak mungkin ada penelitian kayak gitu. Gimana sih? Ngomong apa kalian? Kan ini ngomong apa dikasih keterangan? Oke lah, coba kita diskusi yang benar. Bukan Yuk. apa yang kau Kenapa dipakai kan kamu bilang kenapa apa dipakai? referensi apa yang kau pakai? Referensi yang gimana maksudnya nih? Nah, kau cuman ngomong doang, nggak ada datamu. Ya aku kan bilang aku minim Coba, pengetahuan gini. masalah Alkitab. Baik. Cuman kalau secara Ya kalau minim kau diam, kau kayak turun gitu. di bawah kau celuk. Kalau minim kau itu diam, kau nggak punya ilmu, makanya kau diam. Sudah kau akui, tapi kau mengatakan menjelaskan. Di mana sih kau punya otak tak? Tidak. Oh, kok kejam-kejam nian ngomong. Otak segala macam Roma apa sebetulnya ini? Emang kenapa konjing? ini. Kenapa konjing? Memang gitu ngomongnya ya. Emang gitu, emang kenapa anjing? Kan Yesus Bawaan mengatakan lahir itu, kepada Bang, kalian. bawaan lahir. Yesus kalau mengatakan kepada kalian. Kalau udah ngomong anjing-anjing apa segala macam, hancurin sajalah saya. Coba, diam dulu. Coba. Yesus mengatakan kepada orang di luar Bani Israel, diwakili oleh perempuan Kanaan, dia mengatakan tidak baik memberikan roti dilemparkan kepada anjing. Itu Yesus yang ngomong. Tahu nggak Di mana saya? Di mana? Coba. Arti itu apa? Ada nggak yang bisa membaca? Coba ada yang nggak bisa membaca? Sampili. Samfinsi. Matius 15 nomor 26, 27. 26 itu 25-nya kau baca. Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti, tidak layak memberikan roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Betul? Betul nggak? Yang mengatakan anjing Yesus apa Kang Tito? Atau Biblemu? Sungguh tolol kalian memang. Oke, izin dulu. Yesus yang mengatakan, ya. Kang Tito, izin dulu. Kita sapa dulu Matius ya. Ada Matius ini, Pak Pendeta Matius. Selamat malam. Sabar ya. Halo Pak Pendeta Matius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pendeta Matius.
Silakan dikawal Saya, Kandito Pak Pendeta Matius. Matius itu mau mengajar. Ya, saya mau ini. Bagaimana cara mengenal Yesus itu mengajar Matius Kristen? sayang, apa kabar Ya, ya. sayang? Tunggu. Saya mengenal Yesus itu dengan mengenal Bapa. Hah? Aduh, Mengenal Yesus ada itu dengan mengenal Bapa ya. Jadi kasihan. Matius. Pakai apa di muka ini lagi? Biar cantik saya dilihat kau Matius. Ada kasihan. Pakai apa itu? Order kamu pakai Pepsodent itu. Saya pakai biji Apa itu Pepsodent yang kamu pakai di muka itu? Oh Apa itu kamu Matius. pakai? Oh, Nah, silakan, Matius. dengarkah tidak suaraku? Saya itu heran dia Nora pakai apa dah ini? Pepsodent dia pakai di muka. Tidak suaraku. Pepsodent. Apa Pepsodent itu pakai di gigi, mau sikat gigi bukan pakai di Saya pipi, pakai muka. skincare BZ. Pikir pakai siapa itu? Coba saya lihat, ngelihat. Dah lanjut. Ayo. Lanjut. Memang yang lanjut ah. Jadi mengenal Bapa Lanjut. itu, mengenal Yesus dengan mengenal Bapa. Jadi Yesus itu mempromosikan dia punya diri. Bagaimana mengenal Bapa dengan mengenal aku. Jadi bukan mengenal aku itu aku Tuhan, bukan. Dia itu mengenal Bapa itu melalui ajaran Bapa, melalui dia itu, melalui dirinya sendiri. Jadi ya itu mengajari perintah Bapa untuk mengajari orang-orang melalui perintah Bapa, begitu. Jadi bukan Yesus Tuhan, begitu. Mengerti? Halo? Tidak ada Kristen di sini. Dicuekin. Mana Kristen tadi pergi? Abang Matius. Ya. Dicuekin dia karena Yesus itu kan bukan Tuhan kan. Halo. Dia. Tidak ada Kristen. Aduh, Apalagi Matius. Dicuekin kau. gimana ini Abang Matius? Hah? Cilim bukan pendeta itu. Halo. Halo. Ya. Matius ada suaramu. Mereka tidak bisa Jelas. berkata-kata lagi karena yang kau omongkan itu memang betul Matius. Halo Matius yuk. Ngomong gimana sih Matius? Hah? Tunggu saya mute dulu. Tunggu, ada motor. Tunggu. Dengan suaranya penipu suaranya. Matius. Tidak lama. Tunggu. Matius, aku Kristen. Aku tidak. Kamu ngomong gimana sih Matius? Bahwa Yesus bukan Tuhan? Silakan Kang Dito masuk. Kang Dito mana? Ini Mbak Dona ya? Iya. Halo, iya, saya kembali. Nah, silakan. Jadi bolak-balik saya tinggal mulu. Ini Dona memang sukanya pas lagi ada kayak begini-begini aja nih. Gimana? Ya, lanjut. Matius lagi ada motor. Ada motor, dia ambil motor rupanya. Berapa DP-nya? 80 juta. Oh, alhamdulillah. Ya bagus-bagus lah motornya dirawat ya. Jangan seperti patungnya yang ada di situ, rawa-rawa, dicium-cium. Ya silakan Ya, orang Kristen aja. ini- Anak Medan di mute aja lah. Jadi bandel ini kurang ngocok satu ini di anak Kita tidak dikasih kesempatan. Ya ngomong Gimana lah. kita mau ngomong, kita pantau saja. Kita monitor tidak ada yang Silakan. ditanggapi, tidak ada yang dijawab. Iya. Apa? Abang Matius, saya orang Kristen. Saya ini marah sama Abang Matius.
Silakan. Ya. Gimana sih? Ya, Bang Matius dulu, Bang Matius. Biar saya mau tanya ini dia. Dia Dibilang lagi ada Yesus bukan kerjaannya, Tuhan. Bang David. Ada kerjaannya. Dia kan buka bengkel itu, ada kerjaannya. Oh. Iya. Sama itu Ya, Kang Dito. Mbak Nora itu Kang Dito. kembali Dia ke sudah- topik. Dia doubling makanya nggak begitu jelas nih ngomongnya. Oh, coba Bang David itu kenapa doubling? Pakai headset ya? Enggak, jaringan. Tes. Ah, udah. Silakan. Udah Bang, silakan. Ya, Silakan. Tadi ya banyak tadi ya sudah ikuti dari tadi ya menyangkut mengenai dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, yang orang begitu ya. Ya. Iya. Terus saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah. Jadi ada di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Yohanes 13 nomor yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya, apa tulisannya di sana? 4 rakaat bentar Kang Dito, 4 rakaat ya. Yuk. Di situ dikatakan bahwa di Yohanes 13 pasal yang ke-13 pasal 13 ayat yang ke-13 katakan bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Oke, di situ waktu dia jadi Tuhan itu dia manusia atau bukan? Ngopi dia. Hah? Waktu Utus. dia mengatakan aku guru dan Tuhan, itu dia itu manusia atau bukan? Iya manusia, tapi karena dia datang ke dunia itu sebagai manusia. Oh, jadi Tuhanmu manusia? Kan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Iya, pertanyaan saya, jadi Tuhanmu manusia? Iya, kita menyembah. Iya, Kau menyembah manusia? sebagai Tuhan. Iya, pada zaman. Jadi kau menyembah? Pada masa itu kan dia sebagai manusia. Iya, yang kutanya Setelah samamu. dia mati dan bangsa. Ya, Ya, yang kutanya samamu terkait dengan Yohanes 13 nomor 13. Jadi kamu meyakini Tuhanmu manusia? Iya. Oh iya, oke lah, ya udah clear. Yang menuhankan manusia itu pagan atau bukan pagan? Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Aduh, tidak dengar lagi jaringan. Coba diulangi. Yang menuhankan manusia itu dikatakan agama pagan atau bukan pagan? Dikatakan agama. Nggak denger dia, jaringannya nggak bagus. Iya. Yang menyembah manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Halo, jawab halo. itu anak Batak, anak Medan, kau bantu jawab lah, dia nggak bagus itu jaringannya itu. Halo. Ya, halo. Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan? Macet, encret, kepesing kepuyo dia ini. Jangan berak di celana bang, bau bang, ambil sini bang. Ini saya Pede punya kali bagian kau ini sebenarnya. Saya punya bagian. Iya silakan Markus, Matius.
Saya tanya sama siapa dapat nama ini? Namanya siapa yang Kristen ini? Siapa nama? Difat, namanya Difat. Adifat. Saya bertanya sama kamu, Difat. Yesus itu sejak menjadi Tuhan itu, ketika dia lahir, dia sudah menjadi Tuhan, apa belum? Begitu, bertanya. Jawab. Hah? Halo? Yesus itu menjadi Tuhan ketika dia lahir, dan dia umur berapa menjadi Tuhan? Nah, itu. Bisa dijawab itu? Jelas saya punya bertanya? Jelas? Ayo jawab, jelas tidak? Loh? Ayo tinggal gampang mau bilang, pas susah. Yesus itu menjadi Tuhan sejak kapan? Apa sejak dia lahir, masih di rahim ibunya, atau umur berapa dia menjadi Tuhan? Jelas tidak? Halo? Apa Matius? Yesus itu menjadi Tuhan sejak, aduh susah bicara dengan kamu ini. Yesus itu menjadi Tuhan sejak kapan? Sejak dilahirkan, apa masih di perut Bunda Maria dia menjadi Tuhan? Kau tahu nggak Yesus itu lahir karena apa? Hah? Tahu nggak kok Yesus itu lahir karena apa? Apakah karena dengan persubuhan manusia atau tidak, atau karena dari roh? Apa itu? Udahlah, nggak ada ilmu kau, udahlah. Bukan tidak ada ilmu, kamu punya bicara tidak jelas. Iya, jaringanmu mungkin nggak ada paket. Sudah sebagus jaringan. Sudah. Halo, kopi teh satu, kopi satu. Ya, aku tanggapin. Jelas. Oke, saya jelaskan ke kamu. Kamu saya mengerti itu. Bunda Maria itu seorang perawan. Dia tidak punya suami. Oke, dia dilahirkan. Dia utus oleh malaikat. Bapak itu mengutus malaikat untuk memerintahkan itu, memberitahukan kepada Bunda Maria, kamu akan punya anak, seorang anak itu dari Matius, ini Bang Matius, apa yang dikatakan malaikat itu kan saudara Bunda Maria? David, bentar. Seorang anak apa? Seorang nabi. Nah, terus? Nabi. Barak apa kamu bilang Tuhan? Kau akan melahirkan seorang nabi, Mesias. Orang bilang Tuhan kamu? Ya terus. Nabi. Untuk melanjutkan Nabi Musa. Nabi perjuangan Nabi Musa. Ini Yesus lahir ini dilahirkan kan untuk melanjutkan hukum Taurat, yang itu lahir untuk ke domba-domba yang hilang itu Israel, bukan Kristen. Itu saya bertanya sama kamu, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Apa dia masih di perut Bunda Maria dia sudah Tuhan? Apa nanti dia lahir dia menjadi Tuhan? Jelas saya punya perkataan? Itu sudah kau jawab. Yesus itu lahir dari roh. Roh itu ya roh Allah. Saya tidak bilang roh, dari rahim dulu ibunya. Alah. Rahim perut ibunya. Sebenarnya kau ngerti, cuman begini, rahim itu alam rahim. Alam itu macam-macam. Kau bilang Tuhan kami alam manusia. Batya, alam kubur, sebenarnya gitu loh. rahim. Saya begini, sebenarnya saya mau berdebat sama kamu, tapi kamu kasih putar-putar balik. Kamu mengerti tidak? Saya tanya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Jawab saja. Kamu cukup bilang, sejak dia lahir dia sudah Tuhan. Begitu saja, tidak usah banyak cerita. Bagaimana? Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak dia diutus oleh Allah. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Oke, tidak ada di pendata. Sekarang begini, saya tanya sama kamu, bagaimana di ayat Roma 14 nomor 9? Itu, coba kamu bacakan Roma 14 nomor 9. Coba kamu baca itu. Apa itu pernyataan itu di situ? Baca. Sabar. Baca itu Roma. Baca. Kita harus cari tahu apa Yesus benar-benar Tuhan tidak. Di mana dapat bukti? Baca. Sabar. Roma berapa? Roma 14 nomor 9. Dari sini aja kamu nampak, kamu bilang nomor, bukan Kristen kamu. Kayak kamu jangan kau bilang pendeta.
Banyak Saya bukan pendeta. Saya ini cuma bersih-bersih gereja jamaah biasa. Roma 14 nomor agamamu 9. apa? Ayat Jujur 9. agamamu apa? Saya Islam sekarang. Saya Islam. Udah, Islam jangan Muslim. kau bilang Kristen. Siapa yang bilang Kristen? Tidak ada. Tadi itu. Saya tidak bilang Kristen. Tadi si Pandi katanya Saya bilang pendeta. Islam ini Muslim. Oke, saya baca Roma 14 ayat 9. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Terus? Oke. Apa? Di situ berarti Yesus menjadi Tuhan ketika dia mati dulu. Berarti Yesus itu harus mati dulu menjadi Tuhan. Berarti waktu dia lahir dia belum Tuhan. Coba baca harus dari- mati dulu dari- Kristusnya itu. Baca dari awal sebab Peterbalan Ketawa. lagi. Itu pernyataan. Sebab Kristus harus mati, harus menjadi Tuhan. Berarti Baca. waktu dia lahir bukan Baca Tuhan, dulu. manusia. Harus jadi mati dulu. Dia berarti dia itu mati dulu, berarti harus jadi Tuhan. Kalau seandainya Yesus tidak mati-mati, tidak ada Tuhan ini. Kira-kira kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kamu ini menyembah siapa? Abang, Menyembah pohon. Abang Matius, Ayo. yang tadi yang Jelas? bilang setelah yang dikatakan setelah dia mati dulu baru jadi Tuhan. Apa itu? Ya, Sekarang begini, kalau seandainya begini. Yesus tidak disalib, Begini. berarti Yang tidak ada Tuhan kamu ini. yang tanda bagi orang Majus, apa yang dikatakan oleh malaikat? belajar dengan abang tuh macet. Itu maksudnya tadi udah Matius. Yang dikatakan kepada orang Majus ketika Yesus lahir. Ya. Dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dikatakan begitu. Otomatis Terus? dia lahir sebagai Tuhan. Lanjut. Bukannya begitu Kak Bang Matius? Lahir di kota Daud, Yesus. Lanjut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dengan kain lambi dan terbaring di dalam palungan. Nah, itu. Jadi Sebenarnya Kalau kamu tadi ini dikatakan- terima saja. Kalau kamu kalau Yesus tidak mati, kamu tidak ada Tuhan. Terima saja kenyataan. Kalau kamu tidak mati, kamu Yesus, kamu tidak ada Tuhan. Ini pagi ini bilang, andaikan Yesus tidak mati, karena Tuhan kamu. Mana kamu Tuhan sebenarnya? Ayo, Jadi ateis ya Matius ya. Jadi kalau Yesus nggak mati ateis ya orang Kristen ini ya. Tidak ada Tuhan dong. Ateis memang Harus itu mati dulu, harus sakit nggak no? Sakit Boleh saya hatinya jelaskan Matius ya. Matius? Diam dulu Matius. Dito, diam dulu saya jelaskan. Artinya tadi itu ayat yang menegaskan otoritas Lagi-lagi pelintar lagi, putar lagi. yang Kamu ini sama dengan HP lagi, diperbarui lagi. baik yang hidup Kata-kata itu maupun yang dikasih mati. perbarui lagi. Sama dengan HP nya lagi, dengar dulu dikasih orang ngomong, perbarui. dengar nggak yang bilang? Bicara aja kamu suka-suka, bicara sama mute dulu. Dengar, makanya Saya dengar bicara. dengar. Tiba saya ngomong kamu nggak dengar. Gimana lah kamu belajar? Yang kamu bahas Alkitab, bukan Al-Quran. Makanya saya pandai menjawab karena yang kamu bahas Alkitab. Kayak bicara saja sama mute, gak berdengar. Ya coba dijawab anak Medan. Aduh. Ambil referensi dari mana? Lanjut. Ya kau jawab. Ini firman ini maksudnya itu menegaskan otoritas dan kekuasaan Yesus yang mencakup seluruh ciptaannya termasuk kita manusia. Untuk itu baik sepakat Apa Abang kau Medan. asal jeplah gonggong-gonggong? Anjing ngomong apa? Gongor kali kau. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca barusan? Apa yang kau baca barusan?
Apanya? Iya, barusan kau baca apa? Mau tahu? Konyol kali kolongor. Loh, Apa yang kau baca? mau tahu? Nggak mau kasih tahu. Longor, longor. Aduh. Longor, longor. Jelas kau yang nomor. Ngomong asal-asalan. Padahal pertanyaannya simpel. Dia entah ngomong-ngomongnya apa. Tahu kali, emang kebanyakan ngocok. Coba yang lebih ini loh, kita maunya kan diskusi dari tadi itu, kalau lawan diskusi kita bagus, kita akan bagus. Sejak dari tadi, ba'da duhur, nggak ada rupanya. Lawan Matius saja, itu logis loh. Jadi kalau tidak ada pemberitaan dari Paulus, Kristus telah mati dan bangkit kembali, hidup kembali, supaya jadi Tuhan. Ya kalian nggak akan punya Tuhan. Itu kenyataan. Paling itu sumpah pohon, rangi pohon. Itu saya kasih ke tadi di Roma itu. Ah, itu. Iya. Begitu kalau mau ini. Orang bilang kamu ini sok pintar, Matius. Siapa dari Pak Guru? Balandar. Balender. Balandar. Aduh, memang Balandar. Nggak ajar. Ah, memang tidak sia-sia kamu ini punya murid Balandar. Saya di mana kamu berada ini? Tidak tahu dia tidak aktif ini. Ini orang pasti tidak bangga ini ada murid saya ini. Bangga deh orang. Tidak ada dia, tidak aktif dia ini. Tidak tahu di mana ini guru ini. Memang. Telepon dulu Kak. Hah? Telepon dulu dianya. Tidak ada ini nomor ini. Minta Saya dikira Pak. Bagaimana? masih minum kopi itu. Minum kopi. Tapi dia bikin salah tertabah itu. Wah, saya bilang begini, batabung 10.000 satu hari. Saya bilang saya ini batabung 10.000 satu hari. 1 bulan 5 juta. Dia bilang salah. Saya bilang, dia bilang Matius salah itu. Baru berapa? Dia bilang 300. Kamu yang tak salah itu. Dia tertabah itu. Saya bilang guru yang tak bisa hitung ini. Saya bilang benar salah berhitung dia. Dia kira begini. Dia kira ini saya bilang 10.000 satu hari mau simpan, mau celengan di bebek ini tabungan bebek ayam-ayam. 1 bulan 5 juta. Dia bilang salah. Saya bilang kamu ini salah Balandar, salah hitung itu. Dia mau 1 bulan 5 juta mau simpan. Dia bilang terserah kamu saja. Dia punya 300. Saya bilang tidak salah itu, bukan 300. Kalau 300 dia mau jadi 20 juta. Itu 1 bulan 30 juta. Dia bilang, oh iya betul, kamu yang betul lebih Matius. Oh iya. Saya bilang, bagaimana guru ini tidak tambah hitung doi ini. Saya tambah hitung doi. Di situ, dah kau bakal dapat pintar. Ini Balandar, kau bakal dapat pintar. Tapi kau bah hitung, saya tahu. Saya bilang Balandar ini 10.000 satu hari, dia punya 300. Saya bilang 10.000 itu 1 bulan 5 juta. Saya bilang Balandar lucu sekali, ada orang ini lucu. Dia bilang, iya kamu yang betul. Dia bilang, oh iya Matius betul. Cuma memang betul saya punya itu uang sebanyak di celengan, saya simpan 10.000. Ente tahu bah ini dia bah hitung doi. Ini lagi ini. Jadi So cantik situ saya berapa 1 bulan Matius? So cantik situ so pakai badak. So saya kira tadi Pepsodent yang dipakai di pipi, Pepsodent. Tidak, saya tidak pakai Pepsodent. Saya itu suka begitu putih mau ganteng Tapi orang bilang saya so ganteng. Matius, yang lain mana Matius? Hah? Mana yang lain? Ayam? Yang lain kemana? Tidak tahu orang ini kemana So pergi-pergi ini. So kenapa orang ini? Jangan ditombak orang itu. Kena tombak. Bahaya ini. Ini Kristen ini. Baku dapat dulu kamu baku dapat Kristen ini.
Kantara ini, Kristen ini. Kantara ini Kristen. Halo, Majid, Pak Lepi. Halo. Gak ada yang ngomong, Matius. Halo, Majid. Tisu Majid. Tisu Majid. Majid. Majid, Basuara. Saya ini Matius. Halo. Tidak ada orang ini. Di mana kamu berada ini? Halo. Oh, saya tidak ada. Begini enggak kamu minum kopi hitam mau siram. Oh, emang enggak makan dengan ini sadap sekali ini. Sambil siram kopi dulu lah, mau siram kopi. Mau siram kopi mute dulu. Pati yang lobet betray. Ayo mbak SMS di bawah, toke-toke layar dulu ya. Mbak SMS di bawah, toke-toke layar. Toke-toke layar, ini mbak SMS di bawah, mbak toke-toke layar. Ini mbak toke layar ya. Supaya ini TikTok mau kuat-kuat, tidak mau ditombak. Hah? Toke layar ya. Saya mau siram kopi dulu. Mute, yang lobet. Toki-toki layar. Ya, yang baru saya naikkan semua. Agama apa, Bang? Halo. Oi, siapa yang ngorok itu? Halo, Ya, ye. Agama apa, Bang? Muslim kan ora? Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Enggak, support aja kan ora? Kenapa? Support aja untuk semuanya. Oke, terima kasih, Abang. Ada lagi, Bang? Udah kan ora udah. Oke, terima kasih ya, Bang. Tuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan Rei, halo. Tan Rei. Halo Tan Rei Binas Rewu. Susah kali namanya. Muhammad Rizky, Abian Soleh. Halo, Inca. turunkan aja Kak aku. Oke. Kalau pencet. Abian. Inca. Halo Inca. Kang Dito. Ya. Ya. Yo. Kemana? Ada di sini di atas. Lagi lihat ini si Sokatul. Dia di room siapa? Buka sendiri dia live. Ternyata itunya segentong loh. Asem. Apanya? Segentong. Itu coba lihat. Apanya?
Itu segentong. Dia buka sendiri. Apa sih nama akunnya? Sofia Al-Hayat. Asli mengerikan ternyata. Jadi dari kepala kecil kan, woi ke bawah itu gembrot ternyata. Kayak bom-bom. Oh ini dia. Ya kan? Kenapa dia nggak berani ketemu Mila? Coba. Itu dilipet loh itu kayaknya itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata kayak gini juga ya. Bentukannya nggak ada yang beres hoten-hoten ini. Banyak kali kisahnya. Banyak kali. Kan? Tapi nggak ada satu pun ini. Asli loh. Coba tapping di sana. Kok ngeri kali si gentong. Membahas apa dia? Kok ngeri kali. Itu segentong. Aku tapping spam. Kok ngeri kali itu segentong. Jelek kali lu rupanya. Masa Nabi Sulaiman, suatu waktu membantu Mustir bersama kafir Quraisy mencaci Rasulullah melalui berhala Hubal. Umar kemudian mengejar jin Mustir dan inilah sosok jin Muslim kesayangan Nabi Muhammad SAW. Di masa Rasulullah ada sesosok jin bernama Umar bin Amr yang tinggal di Bukit Tursina. Ia sudah masuk Islam sejak masa Nabi Sulaiman. Suatu waktu Umar marah saat bersama kafir Quraisy mencaci Rasulullah melalui berhala Hubal. Umar kemudian mengejar jin Mustir dan membunuhnya di antara Bukit Safa dan Marwah. Setelah peristiwa itu, Umar menceritakannya kepada Nabi Muhammad. Keesokan harinya, Umar masuk ke dalam berhala Hubal. Dia ini seorang murtad ya? Enggak. Dia asli Kristen. Oh. Kemarin HTD dia bilang. Ngadi-ngadi aja dia. Dulu kan mereka kumpul di Kalibata itu. Oh, jadi dibaca weh. Muhammad utusan Allah adalah seorang jin yang bernama Mubar bin Abdan. Inilah jin yang bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Aku spam di sana. Kok ngeri kali itu si gentong. Ngeri. Coba jelek banget. Coba itu Nora. Kalau punya badan kayak begitu tuh mengerikan gak tuh? Sungguh nekatnya. Kebanyakan dibuat gelandotan. Kenapa dia pede kali loh dengan bentukannya begitu loh. Mengerikan Sungguh nekatnya. Atau dia karetin jadi satu kayaknya. Jika bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di hadapan Rasulullah, kalau bukan karena engkau itu gini, mereka lagi buat desain ya kan. Mereka lagi buat desain terus diupload jadi FYP. Nah ini lagi tampilin tuh loh. Kok ngeri kali si gentong kipaknya. Kira-kira kalau dinaikkan enggak? Ya coba aja, kata-katain aja langsung personalnya. Itu jelek kali lo kau. Kenapa kau karetin jadi satu itu gunungmu gitu ya? Kayaknya dikaretin jadiin satu sama dia. Muhammad, dengarkan baik-baik dan sampaikan kepada semua umatmu. Wahai Muhammad, ana liman yusolli alaik ya Muhammad. Aku Allah ini untuk semua umatku yang lidahnya basah bersolawat atasmu. Wahai Muhammad. Aku jadi nggak ada sanad. Wah lagu Allah berkata untuk siapa aku diciptakan. Lagu itu judulnya begini. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana sayang. Aku lahir untuk
Ada lagu itu kok suara fals ya. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang. Aku lahir untukmu. Gimana sih lagunya tuh kok gue jadi fals ya suaranya ya? Nah, ya, cari lagu itu ya. Ada loh lagu itu loh teman-teman. Ini ternyata Muhammad itu untuk dijadikan kekasihnya Allah. Aku lihat nih ya. Coba ya. Ya, lagu ya. Lagu ini mau udah zaman kala sekali ya, tapi lagunya judulnya gini nih. Mana ya? Jadi kayak kalau dilihat gini loh, badannya kecil, itunya gede ya kan. Jadi si mungil yang gimana jadinya kelihatannya nih? Aduh, kan dia kecil tuh. Tapi perut atau apa sih? Astagfirullahaladzim. Kayak gini amat dia itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ahlan nar. Afalukum ya aki Hasanun wa ukhti Jamilun. Salah. Waalaikum musyrikina kafirun laknatullah. La mungkin Allah yaqala alaikum li anna ngomong apa sih? Kafirun ilayya ummat Ya Bahlul. Salah itu. Antum Rejal Bahlul goblok. Longor dia. Asal-asalan dia. La mungkin ana kafirun Allah yaqala alaikum li anna atabauka fauka alai kafirun ilayya ummat. Ana kafirun laknatullah anna latnat. La mungkin Ana penyembah nonat manusia. Ana. Ente penyembah nonat manusia. Lanjut Kang Dito. Yaqal alaikum fil an-nisa fil imran lianna ataba alaika. Ngomong apa sih? Aduh. Ngomong apa? Debat ayo saya. Apa? Coba aku tanya samamu. Man Rabbuka? Man Rabbuka? Nggak mau jawab Saya mau dia. jawab. Man Rabbuka? Ya saya mau jawab tapi di mute sama si Nora atau sama siapa itu? Apa Iya, kabarmu Man Rabbuka? Tante Nora? Man Rabbuka? Sepertinya lagi suntuk. Man Rabbuka? Khairia Nora? Man Rabbuka? Di mute bagaimana saya mau jawab? Ya udah, aku kebetulan agak banyak nih liurku ludahku ini. Jangan dulu Kang Dito. Jangan dulu. Tunggu dulu. Saya ini memberikan kebahagiaan kepada kalian. Oke, Bang Petros, kita bahas Yesus palsu dong. Tapi Ini janji dulu, jangan di mute dong. Kami menolak Yesus palsu. Kami tolak mentah-mentah. Iya, betul. Kita menolak semua. Yesus Ibn Maryam itu palsu. Karena nggak ada Yesus Ibn Maryam. Nggak ada di dalam Al-Quran Yesus Ibn Maryam. Hah? Nggak ada. Kang Dito, ludahmu. Silakan Kang Dito. Ya makanya kalau ada Yesus Ibn Maryam itu palsu. Aduh, ada Bang Kores di bawah tadi. Maunya biarkan dulu. Ada Bang Kores. Aduh. Kalau Bang Kores yang kena itu nangis. Coba. Siapa tahu Bang Kores bisa standby ya. Itu makanan Bang Kores itu orang-orang kayak gitu. Bang Yun, selamat malam. Bang Yun. Woi. Aduh, lupa tadi aku. Maunya jangan dulu karena ada Bang Kores di bawah. Bang Kores itu suka mantau yang kayak gitu loh. biasa dicekek. Aduh. Kenapa ini? Apa maksudnya ini? Ferianto. Kenapa Bang Ferianto? Naik Bang Ferianto. Kenapa apa?
Silakan Bang Ferianto. Teman-teman tahu nggak tadi itu Kristen itu kafir laknatullah? Tahu nggak? Tahu nggak tadi itu Kristen? Nggak tahu? Waduh. Ini apa ini? Sampah-sampah Kristen ini. Coba aku buang-buang dulu ini sampah-sampah Kristen. Mana monitor? Kang Dito masih monitor? Masih. Aku lagi nge-CPM. Ini Pak Dokter Matius Ganteng ini gimana ini kabarnya? Aduh. Iya nggak apa-apa, makanya tadi itu maunya saya biarkan dulu. Saya tidak lihat ada Bang Kores di bawah. Bang Kores itu suka menggigit leher itu. Kalau misalkan ada yang kayak gitu itu Bang Kores punya makanan itu. Habis nangis tadi itu kalau ketemu Bang Kores. Nggak bisa kita kayak Bang Kores. Ada data, ngomong enak, kedengaran, kena betul kan? Oke, Kang Dito, udah sore di sini. Yuk. Kang Dito. Kang Dito. Iya. Kita rehat langsung dulu. kafaratul. Oleh. Yuk, teman-teman kita rehat ya. Sampai jumpa lagi nanti malam. Seperti biasa, Komal kita Perguruan Islam Indonesia, Devandi, ada Kang Kian Santang dan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita tetap terjaga dan tidak gampang dimurtadkan. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Oke. Ini saya tadi melihat roomnya si Sopiatul ya. Mengerikan kali ya penghujatannya ya. Ngeri kali hujatannya. Tapi dia nggak nyadar. Yang dia sembah itu Tuhan yang bernonot itu ternyata dikutuk. Terkutuk. Terkutuk. Ngeri. Saya membacakan ini deh. Terkutuk. Dikutuk. Kak Nora rumahnya bagus, alhamdulillah. Rumah saya dengan gondrong. Gondrong membeli rumah ini ketika gondrong saya dijual dengan harga 30 keping tembaga. Iya. Saya ingin bacakan ini ya. Kadang Kristen ini ya menghujat kepada baginda Rasulullah tidak memakai data. Begitu loh. Kalau baginda Rasulullah dikatakan sebagai kekasih Allah, baginda Rasulullah itu dimuliakan. Dimuliakan, tidak dikutuk. Tidak dikutuk. Terus baginda Rasulullah tidak perlu ditampar. Baginda Rasulullah tidak berperang. Oh, jago men. Baginda Rasulullah ketika berperang, banyak sahabat-sahabat beliau yang menjadi apa? Menjadi penjaganya. Hebat bro. Lah, ketika ada manusia yang dituhankan mau ditangkap oleh tentara Romawi, kemana murid-muridnya? Kabur dong. Kabur. Tapi katanya Tuhan kok kabur? Jadi
si Sokatul. Apa sih hebatnya yang manusia jadi Tuhan itu? Udahlah ditampar, dicambuk, diludahin. Mengenaskan mati. Iya kan? Iya. Kalau kalian mau menghujat, berkaca ke diri sendiri dulu. Berkaca. Ada nggak cermin di rumahnya? Iya kan? Menghujat, menghina baginda Rasulullah dengan pernikahannya, sementara di dalam Bible tidak ada pernikahan, yang ada perkawinan. Kawin. Kalau kawin itu apa bedanya kamu sama binatang? Iya kan? Apa bedanya kau dengan binatang, tukang kawin? Contohnya nih, hei penyebar, kau kawin apa nikah kau? Mau nikahin kamu. Kau kawin apa nikah kau? Mau nggak dinikahin? Sama siapa? Sama kau? Iya. Hah? Tapi kamu harus bertobat dulu. Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana sih? Tiap hari kau bahas. Iya, bingung aku. Apa yang dipersatukan Tuhan? Jadi mereka bukanlah menjadi dua lagi, tetapi menjadi satu. Jadi kalau kau menempel sama perempuan, itu udah satu namanya. Orang Eropa itu udah bercita-cita hidup di planet lain, sementara dulu. Sahnya perkawinan di dalam Kristen itu bagaimana? Gimana otak kalian itu Sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana? Perkawinan anak domba. Sahnya gimana? Sahnya gimana gitu loh, bingung aku. Kau bersatu, kau beginilah, kau pergi check-in sama di hotel sama perempuan, bersatulah kau dempet lah kau kan, itu udah. Jadi nggak bisa dong dia apa lagi ya kan? Iya aku bingung. Gimana? Sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana? Bersatu, vlog, begitu aja. Udah sah itu ya. Ya penyebar ya. Penyebar. Dia bilang telur pula. Ya, kalau mau menghujat, berkaca pada diri sendiri. Ya, kenapa saya suruh berkaca? Lebih mulia lagi baginda Rasulullah kami. Baginda Rasulullah itu menghadapi perang, tidak gentar. Ketika Muslim dimusuhi, diperangi, Muslim bukannya mundur, angkat badan. Beda dengan sebelah. Mau ditangkap, muridnya pada kabur semua. Heran gitu loh. Tiba-tiba pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati katanya. Bangkit pula dari antara orang mati. Gak baca di dalam Matius 27. Matius 27 mengatakan apa? Orang-orang soleh itu juga pada bangkit semua. Jadi zombie lah kan. Mau nanya dulu. Tolong kami mau makan. Boleh bertanya enggak? Ini kota Kudus. Aneh manusia. Jangan kita menghujat. Kalian sekali mengatakan ibu gembala ini menghujat. Saya paling anti menghujat. Iya. Cuma saya mau bertanya dulu ya. Boleh bertanya ya? Nah, diam dulu penyebar. Aku mau membaca. Ini yang saya baca ini adalah bangkit. Heran, ada manusia bangkit jadi Tuhan. Ya, makanya aku bilang, kalian belajar sama si Sokatul biar tambah sesat. Nah, dikatakan ya, begini ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Gila, tabir suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Nih, mana sejarahnya bukit batu terbelah nih? Mana sejarahnya tabir bait suci terbelah ini? Nah,
dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari kubur ini orang-orang. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wih. Aku teringat film loh, woy. Saudara-saudara, aku teringat, sebentar dulu, aku teringat film. Film apa itu namanya? Yang tembak zombie-zombie itu? Tembak bolanya tuh. Itu kira film apa tuh, woy? Ya kan? Film apa itu? Resident Evil. Jadi saya rasa Resident Evil ini mungkin diambil dari cerita yang ini mungkin ya. Bener apa enggak? Saya sangat menyukainya. Jadi mereka tidak berkaca. Ini ada kekasih Allah, baginda Rasulullah itu dimuliakan. Tapi ada yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ternyata ketepak. Baru di apa? Nah, terus di apa? Ini dapat sepotong. Inilah penghuni neraka jahanam sesungguhnya. Penyebar lebih mulia mana? Enggak, lu lah penghuni neraka Wajar jahanam meninggal. sesungguhnya. Nah, ada Tuhan yang Tiap hari kau bahas-bahas sama orang. Aduh, sementara Eropa bercita-cita hidup di planet lain, sementara lu sama orang jetek. Makan saya bilang kalian tua Kiu Jongkok. Yang saya tanya, lebih mulia mana? Makan situ saya bilang juga Kiu Jongkok. Cuma tahu Kiu Jongkok saya bilang. Karena memang waktunya meninggal, atau ada manusia yang dituhankan tetapi ternyata ditampar. Ditampar, ya, dicambuk, diludahin, baru dikutuk pula katanya. Yang mana? Ayo, lebih mulia mana? Penyebar? Penyebar. Lebih mulia mana? Lebih mulia yang ditampar, dikutuk. Aku bertanya dulu, boleh nggak? Dengar dulu, aku bertanya. Satu aja pertanyaan. Oke? Nah, kalau mau masuk Islam itu kan wajib harus baca 2 kalimat syahadat ya. Oke, kita kunci ya. Sepakat ya. Nah, sekarang kalau tidak baca 2 kalimat syahadat berarti tidak sah Islamnya kan? Ya ngomong aja kau. Sekarang baginda itu baca 2 kalimat syahadat enggak? Enggak, dia kan sudah dia yang membawa Islam. Berarti tidak sah keislamannya. Loh, dia yang membawa Islam. Nah, masalahnya begini, apa? Ya kan? Coba. Masalahnya begini, baginda Rasulullah membawa Aku bersaksi Islam, bahwa saya adalah utusan Allah gitu. Itu loh sudah di dalam Al-Quran sudah dikatakan. Nah, yang masalahnya begini. Yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur itu siapa ya? Pertanyaan dulu kau jawab. Loh, sudah saya jawab. Baginda Rasulullah yang membawa Islam, memperkenalkan Islam. Nah, sekarang kutanya sama kau. Kutanya dulu sama kau, yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur siapa? Siapa kira-kira? Aku tuh begini loh penyebar. Aku tuh ini sebentar ya penyebar ya. Ini aku tunjukkanlah sama kau ya. Saya tidak mau di sini kita ada penghujatan ya kan. Nih. Nah, ini ya. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, berarti ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan sama kau ya. Saya tunjukkan sama kau. Mana dalilnya? Coba. Nah, ini saya baca The Tortun beranak dalam kubur ada. Ada orang beranak dalam kubur. Coba aku klik dulu ya. Bangkit
dalam kubur. Ada nggak Enggak, kira-kira ya pertanyaan filmnya? saya itu dulu jawab. Baginda itu baca kalimat dua syahadat enggak? Ternyata ada juga bangkit dari kubur, woi. Woi, bangkit dari kubur ada, woi. Cuma aja nggak bisa jawab, apalagi kamu. Berarti kalau nggak baca dua kalimat syahadat berarti tidak sah muslimnya. Ternyata ada juga bangkit dari kubur ya. Baru tahu aku. Ternyata bangkit dari kubur ada ya. Dari pertanyaan Jujur loh penyebar, aku belum ada nonton bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur, beranak dalam kubur. Terus kira-kira, tunggu dulu ya. Tadi kan udah deal bahwa kalau mau sah jadi Islam itu harus baca dua kalimat syahadat. Saya tanya, baginda itu baca dua kalimat syahadat enggak? Ada lagi nih. Ada lagi ini loh. Loh ini. Nih. Malam pertama di alam kubur. Soalnya si Juma juga saya tanya itu nggak bisa jawab, apalagi Anda. Ngeri kali ya. Bangkit dalam kubur. Habis bateriku aku turun. Beranak dalam kubur. Habis bateriku dari aku kubur. Itu nggak bisa kau. Beranak dalam kubur. Iya kan? Beranak, bangkit. Semua dalam kubur. Semua dalam kubur. Dan ternyata ada Tuhan yang mau ditangkap. Ternyata baginda sama enggak dua kalimat syahadatnya dengan Anda? Baginda Rasulullah menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kau nggak paham arti Rasul dan Nabi itu apa. Rasul Nabi menerima wahyu yang diterima dari Allah melalui siapa? Melalui malaikat. Ada juga penyampaian firman dari Allah itu, ada hijabnya, ada batasannya, ada pembatasnya. Tidak ada yang bisa langsung kepada Allah. Ya. Nah, orang-orang pada tahu yang menyampaikan firman, yang menerima firman itu disebut Nabi dan Rasul. Nah, jadi apakah baginda Rasulullah bersyahadat? Baginda Rasulullah tidak perlu bersyahadat. Kenapa? Karena orang yang bersyahadat itu ya adalah orang yang sudah hijrah, menerima kebenaran dan mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan dan baginda Rasulullah adalah seorang Rasul. Gitu. Umat Muslim, apakah bersyahadat? Orang yang Islam dari lahir bersyahadat ketika sholat, ketika dia duduk di antara dua sujud, dia mengucapkan apa? Atahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatulillah. Itu mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Nah, terus bagi orang kafir, ya, bagi orang kafir, ketika dia mengimani Allah itu adalah Tuhan, dia bersyahadat. Mengakui siapa? Mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah baginda Rasulullah bersyahadat? Baginda Rasulullah itu dia pada waktu menerima sholat, hukum sholat, ya, wajib sholat itu dari Allah langsung. Itu sudah mengucapkan kalimat syahadat di situ. Bukan berarti dia kafir, dia masuk Islam, enggak. Begitu. Nah, herannya Kristen ini dari bani mana? Matius 15 nomor 26. Apa dikatakan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan memberikannya kepada siapa? Kepada aso. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia menyebut nama Yesus Tuhan. Dan dia menyembah Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang sudah disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Umat baginda Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah. Bukan dikiaskan, bukan diumpamakan kepada binatang. Heran, Kristen dikiaskan kepada binatang.
Gitu ya. Jadi kau penyebar, jangan kau jangan mencari kesalahan di dalam Islam. Al-Quran kami nyata, aturan banyak. Tidak boleh kamu menikahi ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara perempuan dari ayahmu. Lah, di dalam Kristen, ada nggak larangan mengawini ibu kalian? Nggak ada, Nora. Kami kan berotak, Nora. Kalau berotak kalian, kenapa kalian membunuh Tuhan? Kalau berotak kalian, ngapain kalian menyembah manusia yang berkelamin? Malu. Gitu ya. Saya heran saja. Kalau Islam agama kasih, kenapa menghina seseorang? Kalau Islam agama kasih, siapa sih yang menghina? Ini yang saya bingung nih. Tuhan kok dikutuk? Itu siapa yang menghina? Iya, siapa yang menghina dia ya kan? Baper kawan di. Si Anda baper kali. Begitulah laki-laki yang baper. Sembunyikanlah nonotmu, Andi. Gitu. Penyebar itu tidak ada pertanyaan lain. Karena kemarin saya tanya begini, penyebar apa? Yesus Tuhan. Ya Tuhanlah bagi kami. Dia bisa mati. Ya itu kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan Yesus yang memiliki keilahian itu apa hebatnya? Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Nah, yang melakukan itu siapa? Melakukan itu Yesus atau Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Ya itu keilahian dia. Ribet. Sakit kepala aku jadinya. Gitu. Saya tadi sebenarnya lagi malas membuka room. Tapi saya melihat